kasih Maria, Ibu Tuhan bangku tiap jam, ketawari pei temanina, Ida nakai pesi kubang, pernalan rupei kawalina, setan istiqolawesna, kuasa donina terkegebangku, Tuhan saja mengikutanku. Pak, aku minta maaf kalau ada kesalahanku selama ini ya Pak. Sama juga aku berterima kasih kamu sudah menjadi aku, sudah mama juga sudah menjadi aku jadi besar ini. Terus aku minta restu dari kamu Pak untuk kami berumah tangga Pak. Kalau bisa kamu juga merestui kami, dan aku janji Pak bakal membahagiakan permen ini Pak. Ini bisa aku bilang Pak, banyak kali ini terima kasih aku Pak. Maaf, lalu aku maaf. Lalu setelah aku maaf. Baik. Terima kasih juga maaf. Dan menjadi aku sampai bisa aku bekerja bisa membuat awak senang mak. Jadi aku minta restu mak, pada mak, biar bisa aku mak berumah tangga dan permen mak. Dan juga aku janji mak bakal kesenangan permen ini mak, kebahagiaan mak, apa yang perlu mak. Terima kasih. Nah itu yang kita bilang masalah cuma. Sayangnya, kamu lagi kena tangkap, gitu ya. Rumah tak? Makasih ya Mama. Udah nak, udah langga, udah cakap, udah tahu aku. Mau lihat inang, ngapa kuda kamu nau? Udah aku baru aja. Makasih ya Mak. Udah melahirkan aku, membesarkanku. Terima kasih buatkan Mama. Sekarang Mak, aku melanjutkan hidupku dengan laki-laki pilihanku. Restuilah jalan Mak. Doakan aku dan calon suami ini rumah tangga kami bahagia. Jika dari Tuhan segala kebaikan, Mama pun diberikan perjalanan dan kesehatan supaya bisa mendidik kami serta keturunan ini.
mulai masalah bu sama Nabil pun mulai dari perkataan yang ditinggalkan minta maaf lalu dia akan dia mengangkat spiritual Doraemon asal dia tentang kami tanya memahami jadi keluarga nah harmonis di situ pun jadi oke saya mohon tempat perpilangan di Jogja dapat kabinet terima kasih. Dengan penuh sukacita dan damai yang datangnya dari Tuhan Yesus, dari Tuhan kita Yesus Kristus, kami orang tua mempelai menyerahkan kedua anak yang kami kasihi, Perdana Tarigan Sebero dan Putri DL Situmorang ini, untuk menerima pemberkatan perkawinan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam pelayanan yang dilakukan Majelis GBKP Rumbun Tebing Ganjang di gereja ini.
berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat GBKP Tebing Ganjang bersukacita untuk menerima pelayanan ini. Oleh karena itu, marilah masuk ke dalam rumahnya yang kudus bersama semua keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan Putri GL Situmorang ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolonganmu adalah dari Tuhan Pencipta langit dan bumi yang menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan di atas semuanya itu kenanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur.
lalu, Matius 7 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian. Kami akan membacakan kepada kita sekalian. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Sebenarnya menurutku sedikit keluh karena berbahasa Indonesia. Tapi apalah mau daya kalau berbahasa Karo, si Putri juga tidak akan mengerti. Ya Putri ya? Oke. Bagaimana perasaannya pagi hari ini Putri? Nervous kah? Senang kah? Nervous pendeta. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itulah firman Tuhan kita. Jadi kata kunci untuk kita bisa bertahan di dalam orang-orang yang tidak sempurna adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena banyak perdana, sampai kakekku, banyak sekali warga GPKP muncul hanya 4 kali. Lahir, baptis, mengawankan tadi kita mengawankan pasu-pasu bisa dengar deh dan berjalan nah tentu harapan kita pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Matius. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga, kalau kita mau harmonis selanggang di tengah banyaknya persoalan adalah bangun rumah tangga yang kokoh berlandaskan firman Tuhan. Bangunlah seperti orang yang bijaksana. Bangunlah rumah tangga di atas batu, sehingga bagaimanapun persoalan tantangan yang datang di tengah-tengah kehidupanmu kelak yang akan datang, kamu tetap bisa berdiri teguh. Kamu tetap bisa berdiri teguh. Nah, ini hal yang pertama yang mau pendeta sampaikan pada kesempatan ini. Bangun di atas batu karang yang kokoh. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang kedua, setelah kita membangun di dalam Yesus Kristus, dasarnya fondasinya adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah jadikan, bangun, jadikan. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat kehidupan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan dalam rumah tanggamu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat rumah tanggamu, bukan harta, bukan keluarga besar Situmorang atau Taligan, bukan juga pekerjaanmu, bukan juga karirmu, tapi jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat. Karena pada endingnya semua ini tidak menjamin kebahagiaan. Memang ini alat kita bisa mencapai kebahagiaan, tapi ini juga bisa menjadi perongrong. Karena banyak orang ketika nina di bahasa Karo kafe, ketika orang masih hidupnya pas-pasan, tidurnya masih di rumah deh. Banyak orang. Tapi begitu bergelimang harta, laki-laki sudah mulai tanda petik tidurnya di hotel. Dan ternyata dia melihat bahwa ternyata istrinya sudah kurang. Berarti harta itu alat bisa membawa sukacita, bisa juga membawa malapetaka. Karena itu jangan jadikan pusat kehidupan kita itu harta. Karena ketika itu yang menguasai kita, ketika itu yang bekerja, dan ketika itu yang menjadi pusat kehidupan kita, maka itu yang akan menjadi kalau bahasa Karonya perayaan, itu menjadi perayaannya. Dan lagi kok terjemah deh. Tujuan, itu dia tujuan. Nanti bibit kami berusia Situmorang kali ini pendeta dan latih kakak-kakak menerjemahkan.
lihat adalah bangun di dalam Yesus Kristus dan jadikan Tuhan. Yang kedua adalah jadikan Tuhan sebagai pusat. Ya, jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan dalam rumah tangga. Yang ketiga, setelah kita menjadikan itu menjadi pusat, ketiga adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Pedoman berarti itu petunjuk arah. Oh, kalau aku begini, firman Tuhan berkenan. Itu ya kalau pedoman. Kalau aku mengerjakan yang A, kira-kira standarnya firman Tuhan bagaimana ya, gitu ya. Kalau aku begini, firman Tuhan berkata apa? Itu pedoman. Dan ini yang disampaikan supaya kita bisa bertahan di tengah rumah tangga yang notabene-nya begitu banyak persoalan. Yang menjadi kata kunci yang ketiga yang kami sampaikan kesempatan ini adalah jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup bersama. Di sini aku
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikianlah juga bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukanlah hal-hal lahiriah yang nampak, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia.
Perban go suwe ari duduana mindo pasu-pasu mantuhan di bata emadalana kita pulungi jenda ku sangkep geluh ras teman-teman sampaikan kami pulang-pulang mengaku beberapa mana karena toto kami ibas acara berjabung doida jika sikap krinanan terlebih-lebih ibas perjalanan berdebat jabundu enak kari panjang Tuhan si masuk kamprina si berikan rezeki rasa jual-jual. nahkeun kehamatan bandagu dari guru kami.
sehat sempurna. Sehingga kami kena bagi pipal kami sehat berjuang kami kena katakanlah kami kata dulu berikanlah karya sarana dan yang atas kamu bermana. Kalau kami tadi perdana anak berudu ulah tambah satu kubur bagi mencah umat kami maka kia dari lakam dicocok secara jarak kita ajarin buka kita yang berkali-kali bagi kami senina kami teman sejalan kami ibas pengaruh-pengaruh kami jalan agak dulu pengaruh-pengaruh kami adalah tempat beskat maka kami minta maaf bagi mencah pembekat